Aku Dharma. Hari ini aku nekat datang menantang. Aku tidak menyangka aku tak terkalahkan di wilayah barat. Bahkan tak kuat lawan 3 jurus dewa perang. Aku menyerah. Ayo. Kak Arga menyerang, beneran tidak beri ampun. Kak Arga! Budi, Kak Arga, sekarang kamu semakin keterlaluan. Gimana pun dia, pemimpin perguruan langit. Kamu mukulnya sampai babak belur. Itu perbuatan Farid. Selama bertahun-tahun kamu berkelana, setiap hari ada yang datang mencariku untuk bertarung. Aku beneran sudah muak. Lalu aku serahkan semua urusanku pada Farid. Orang-orang itu semuanya dihajar Farid. Farid? Kita bukannya baru 4 tahun selamatkan dia dari perampokan. Dulu kita menerimanya hanya karena kita tergoda dengan masakannya. Tidak disangka ternyata dia jenius dalam bela diri. Dia sehebat itu. Pasti Farid datang. Kak Budi, kamu sudah balik. Aku sudah balik. Angkat pupuk saja tidak becus. Kekuatan Farid masih harus dilatih. Orang-orang yang dia kalahkan itu pasti lemah sekali. Farid, kamu harus berlatih dengan giat. Benar. Dibanding dengan Kak Arga dan Kak Budi, aku masih lemah. Kak Arga, aku sudah 4 tahun berlatih bela diri. Dulu aku bermimpi masuk perguruan puncak. Besok adalah ujian perguruan puncak. Meski aku belum sekuat itu, tapi aku ingin mencobanya. Apa? Perguruan puncak? Kamu mau ke tempat itu? Itu impian Farid. Biarkan dia pergi. Tapi ada satu syarat. Sebelum pergi masak yang enak untukku. Aku lapar banget. Baik, Ini hadiah dariku. aku akan masak dulu. Pergilah. Aduh, sakit sekali. Kak Arga, Sakit sekali. kamu kenapa? Omong kosong. Ini terbuat dari besi meteor. Coba saja kamu tendang pakai kakimu. Besi meteor? Satunya saja 5.000 kilo. 2 ember, 1 pikulan. Berarti 15.000 kilo. Tentu saja. Farid selalu angkut pupuk pakai ini. Sekarang Farid sudah sehebat apa? Dilihat dari dunia biasa, dia hampir tidak terkalahkan. Senangnya. Akhirnya bisa ikut ujian perguruan puncak. Kebetulan, tahun ini Raka juga ikut. Kalau kita berdua bisa lulus di perguruan puncak, itu akan menjadi pencapaian besar. Nggak tahu dengan kekuatanku, apa bisa masuk 100 besar? Cuma dengan tenaga dalam sudah buat semua peserta ujian pingsan dan buat kami cedera parah. Kayaknya wakil ketua sekte kegelapan ini sudah punya kekuatan puncak dunia bela diri. Apakah hari ini aku akan mati di sini? Perguruan puncak mau rekrut murid untuk memperkuat diri. Mimpi saja. Nanti semua murid kalian, sekte kegelapan akan bunuh semua sampai tak ada lagi yang bisa direkrut. Kamu, aku akan melawanmu. Kakak! Kakak. Gimana jalan ke... Kenapa kamu muntah darah? Gawat, tempat ini beracun. Aku harus melaporkan. Aku datang begitu dapat kabar, tetap saja terlambat.
Hadi, ada apa ini? Hah? Kami diserang wakil ketua sekte kegelapan. Tapi entah kenapa, iblis itu tiba-tiba mati. Cepat lihat! Satu serangan ini hancurkan semua organ dalamnya. Jadi dia tewas seketika. Iblis ini di dunia nggak ada lawannya, tapi malah mati dengan satu serangan. Sebenarnya siapa orang itu? Apakah ulah petani tadi? Petani? Dia pasti seorang ahli. Kalau perguruan puncak bisa mengundang dia, apapun syaratnya kita akan setujui. Kenapa masih diam saja? Cepat cari dia. Ahli sepertinya jangan sampai direbut perguruan lain. Pak Rizky, Bagas, Dimas, katanya dalam perjalanan dari wilayah selatan, kalian ketemu orang sekte kegelapan. Gimana? Gak apa-apa kan? untung saja ada seorang ahli lewat. Satu pukulannya langsung membunuh wakil ketua sekte kegelapan. Ini semua berkat ahli itu, jadi kami bisa selamat. Siapa ahli sehebat itu? Kami juga nggak tahu soal itu. Permisi, maaf permisi. Aku mau mendaftar. Nggak nyangka mau daftar saja habiskan banyak waktu. Untungnya masih sempat daftar. Seriusan? Kamu ini sudah setua ini, masih mau ikut ujian perguruan puncak? Kakakku pernah mengajarkanku, tekad tidak melihat umur. Ayah! Kenapa kamu di sini? Raka, ayah tahu hari ini kamu ikut ujian. Jadi ayah sengaja temani kamu buat ikut ujian. Apa? Ayah juga mau ikut ujian? Ayah, selama ini ayah tiap hari memasak di belakang desa. Ayah nggak tahu sesulit apa ujian perguruan puncak. Ayah jangan bercanda lagi, kita pulang aja. Masuk perguruan puncak adalah impian dalam hidup ayah. Meski nanti ayah gagal, ayah tetap mau mencobanya. Bukannya kamu ini Raka si kampungan dari Balai Bela Diri? Pantas saja si tua bangka kampungan ini sangat familiar. Ternyata dia ayahmu. Raka, kamu tiap hari bermimpi untuk masuk perguruan puncak. Kenapa ayahmu juga sama kayak kamu? Ini adalah perguruan puncak, bukan tempat orang sembarangan bisa masuk. Satunya kampungan, satunya lagi si tua bangkai yang hampir mati. Ingin masuk perguruan puncak, jangan mimpi. Aku nggak ada masalah dengan kalian, anak muda. Kenapa bicaramu seperti itu? Cepat minta maaf padaku. Tua bangka, kamu mau aku minta maaf ke kamu? Kamu pantas. Baru datang sudah mengotori bajuku. Seharusnya kamu itu berlutut dan minta maaf padaku. Kamu... Ayah. Kenapa? Kamu mau berkelahi ya? Ayah, Rizky itu anak bungsu dari keluarga luhur. Keluarga mereka punya orang di perguruan puncak. Kita nggak bisa melawannya. Nanti jangan bicara seperti itu lagi ya. Sehebat itu, untung belum berkelahi sama dia. Ayo, bersiap buat ikut ujian. Ayah beneran mau ikut? Tolong! Nak, kamu nggak apa-apa? Ayah, kenapa ayah nggak kenapa-kenapa? Hah? Emangnya ada apa? Seruan tetua Dharma tadi penuh tenaga dalam. Kita nggak bisa menahannya. Kenapa dia nggak apa-apa? Pasti tua bangka ini sudah tua dan tuli. Makanya tak dengar jelas, ya kan Pak Rizky? Hari ini, ada seorang ahli misterius membunuh wakil ketua sekte kegelapan, sehingga para peserta ujian aman. Orang yang bisa beri petunjuk akan diterima di perguruan puncak. Semuanya. Apa ada petunjuk? Tetua, untung ahli ini menolong kami. Sayangnya, kami nggak lihat jelas wajahnya. Jadi nggak bisa memberi petunjuk. Ayah, ujian ini bukan main-main. Aku belum pernah lihat ayah berlatih. Kalau nanti terluka, rugi besar. Mending kita pulang saja. Meski aku belum kuat, tapi ini tetap mimpiku. Meskipun aku gagal,
Aku tetap mau mencobanya. Ujian masuk perguruan puncak dimulai. Tahap pertama, tes bakat. Peserta berdiri di atas altar 8 arah. Altar 8 arah akan menunjukkan bola cahaya. Makin besar bola cahaya, bakatnya makin hebat. Ketua Dharma, kalau ada orang yang hampir 50 tahun, apa dia masih boleh ikut tes? Dalam seni bela diri, 10 tahun membentuk tulang dasar. Usia 18 sampai 25 tahun adalah waktu penting berlatih. Setelah 30 tahun, energi mulai melemah. Bakat pun akan habis. Raka, ayahmu sudah hampir 50 tahun. Di umur segitu, sudah nggak ada bakat lagi. Ayah, Aku tetap ingin mencobanya. Nanti umur peserta ujian harus di bawah 30. Yang seperti ini nggak perlu diterima. Baik, Kamu, peserta terakhir, coba dites. Mulai. Bakat tingkat rendah. Tingkat rendah. Rendah. ayah, aku akan maju. Nak, semangat ya. Oh, Bakat tingkat menengah ke bawah. bagus. Raka, bakatmu lumayan bagus. Jauh lebih hebat dari aku. Beneran buat ayah bangga. Ini sudah lumayan bagus. Dasar orang kampungan. Belum pernah lihat dunia luar. Bakat tingkat menengah. Bakat tingkat menengah ke atas. Pak Rizky, silakan. Rizky, bakat tingkat tertinggi. Keturunan keluarga luhur memang hebat. Tes bakat kakakmu dulu. Memukau semua orang. Bakatmu juga begitu tinggi. Bagus. Pak Rizky, memang luar biasa. Bakat anak-anak ini semuanya tinggi banget. Bakatku paling cuma tingkat rendah. Semoga nanti tidak mempermalukan Raka. Yang terakhir itu, siapa itu? Ayo cepat ikut tes. Oh. Apa-apaan ini? Ternyata aku beneran gak berbakat. Tua bangka ini nggak punya bakat sama sekali. Aku sudah lihat banyak tes, tapi ini pertama kalinya lihat bakat seburuk ini. Farid, tidak ada bakat. Raka, bakatmu itu sudah cukup buruk. Nggak nyangka, bakat ayahmu lebih buruk darimu. Umur segini,
Mending pulang tanam kentang, biar nggak buat malu di sini. Turun sana. Berlatih di umurmu sekarang, itu terlalu tua. Cepat pulang ke desa. Itulah tempat yang cocok untukmu. Ayah, gimana kalau ayah pergi saja? Aku sudah datang. Meski hasilnya tidak bagus, aku tidak mau menyerah di tengah jalan. Ayah masih nggak puas. Apa tadi nggak cukup memalukan? Memalukan. Ayo. Ayo Pak Rizky. Ayo jalan. Sepertinya aku masih belum cukup berlatih dan membuat Raka malu. Harusnya latihan 2 tahun lagi sebelum datang. Tenangkan nafas, ucapkan mantra hati. Ini, Bukankah ini bola cahaya bakat yang muncul dari formasi tes bakat? apa ada jenis luar biasa sedang jalannya ujian masuk? Ini meliputi seluruh gerbang gunung. Bahkan macam apa ini? Jenius seperti ini harus masuk ke puncak emas. Kalian jangan berebut denganku. Hei, kenapa harus milih kalian? Bakat seperti ini harusnya masuk puncak rimba. Puncak emas. Puncak rimba. Puncak emas. Puncak rimba. emas. Puncak rimba. emas. Kalian berdua terluka parah. Jangan kemana-mana. Tinggallah di sini dan pulihkan kesehatan. Kakak pemimpin beneran perhatian. Jenius seperti ini harusnya menjadi muridku. Tak mau. Tunggu dulu. Dalam putaran ini, uji tenaga dalam. Kalian gunakan tenaga dalam untuk memukul batu naga petir. Makin banyak petir turun, makin kuat tenaganya. Hei, ini mirip waktu Kak Arga menyuruhku pukul tiang itu. Hanya saja yang kupukul berwarna emas. Pakai kekuatan penuh, cuma dapat 1 petir. Batu naga petir punya 10 tingkat. Batu naga petir punya tingkat terendah. Tingkat emas yang terkuat. Tes para murid ini pakai batu naga petir tingkat terendah. Sudah cukup bikin mereka kesulitan. Tes dimulai. Hua, hua. Dua petir, tenaga dalam rendah. Ini 2 petir tetap saja rendah. Kalau gitu 1 petir. Memang perguruan puncak setiap murid ujian di sini semuanya sangat hebat. Rendah. 2 petir, rendah. Ternyata setiap orang bisa menarik petir lebih banyak dari aku. Berikutnya, aku. Raka, semangat. Empat petir. Anakku berhasil menarik 4 petir. Lihat kan, anakku berhasil menarik 4 petir. 4 petir, tenaga dalam rendah. Hah? Dia dapat 4 petir, kenapa masih rendah? Dasar tua bangka, kamu masih belum tahu ya? Kalau kurang dari 5 petir, masih dianggap rendah. Berikutnya, Aku. Iya. Oh, 5 petir. 5 petir, tenaga dalam sedang. Berikutnya, 6 petir, tenaga dalam sedang. Dasar tua bangka, kamu sama anakmu lihat baik-baik. Perbedaan antara aku dan kalian para kampungan miskin ini. Delapan petir. Sepertinya batu naga petir ini paling banyak hanya bisa menjatuhkan 10 petir. Masih muda, tapi tenaganya sehebat ini. Keturunan keluarga luhur sangat hebat. 8 petir, tenaga dalam tinggi. 8 petir. Tadi aku nggak maksimal. 8 petir. Ternyata dia sungguh kuat. Kamu nggak punya bakat, umurmu juga sudah tua. Tidak mungkin kumpulkan tenaga dalam. Kamu beneran ingin coba? Tua bangka.
Dengan tubuhmu sudah setua ini, jangan sampai sekali pukul petir tak turun dan malah tulangmu patah. Ayah, Apa aku beneran tidak cocok? Aku memang tidak berbakat dan memang sudah tua. Tapi masuk perguruan puncak adalah impian dalam hidupku. Aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Aku mau coba. tak tahu diri. Aku kira tua bangka ini ada tenaga dalam yang mendalam. Ternyata cuma mendung saja. Tua bangka, apa kamu bahkan tak mampu memanggil satu petir pun? Ayah, aku tadi kan sudah suruh pergi. Lihat barusan, ayah malah... Maaf, Raka. Ayah kira ini cukup mudah. Apa ayah mempermalukanmu lagi, nak? Nggak nyangka. Sudah berlatih begitu lama. Ternyata masih ada banyak orang yang jauh lebih hebat. Ayah, jangan sedih. Berlatih bela diri memang gak gampang. Apalagi yang bisa masuk perguruan puncak memang gak banyak. Lanjut ke tahap 3. Ayah, kita pergi dulu. Jejakku di batu naga petir hancur. Apa? Ini Ada yang menghancurkan batu naga petir. batu naga petir adalah harta kita. Bahkan petir 9 langit sulit untuk merusaknya. Benar. Pasti ada yang tenaganya jauh melampaui batas batu naga petir. Makanya batu naga petirnya hancur. Sekarang saatnya ujian murid tahap kedua. Pasti ini ulah si jenius itu. Tenaga dalam sekuat itu. Murid ini pasti aku ambil. Hei, tunggu tunggu. kami! Tahap ketiga adalah ujian praktik, dilakukan dengan undian. Pengujinya adalah Sekar, murid putra sesepuh Agung. Asal bisa menahan 3 jurusnya, dianggap lulus. 3 jurus langsung lulus. Apakah semudah itu? Oh, Udah ketamu, tua bangka. Apa kamu nggak waras? Kakaknya Pak Rizky adalah murid paling berbakat dalam sejarah perguruan puncak. Di generasi muda wilayah tengah tak terkalahkan. Bisa menahan 3 jurus. Itu sangatlah mustahil. Ini terlalu kuat. Kak. Ayah, mending kita menyerah saja. Bahkan Rizky saja gak bisa kalahkan dia. Apalagi kita berdua. Rasanya dia nggak terlalu kuat. Auranya masih kalah sama orang yang datang menantang. Ayo undi. Jangan sampai aku dipanggil. Jangan panggil namaku. Jangan panggil namaku. Farid, Jangan rebut. Tunggu. Gawat. Aku baru ingat ujian ketiga. Duel sama Sekar. Murid terbaik sesepuh Agung. Sekar walau terlihat dingin, tapi dia tahu batasannya. Kamu tenang saja, dia nggak akan melukai si jenis itu. Aduh,
Aku bukan mengkhawatirkan si jenius. Aku khawatir Sekar. Aku takut dia ditepuk sekali saja langsung mati di tempat. Astaga, habislah. Kita harus segera menolong Sekar. Cepat. Untunglah, untunglah. Tetua Dharma, jangan bilang dia di usia segini mau ikut ujian. Konyol. Ganti yang lain. Tunggu. Aku mau coba. Tua Bangka, kamu ini beneran mau cari mati? Ayah gila ya. Ayo kita pulang. Ayah. Demi hari ini, aku telah berlatih puluhan tahun. Walaupun gagal, aku tetap ingin tahu seberapa jauh aku tertinggal. Ayah nggak dengar sehebat apa dia. Ayah bisa mati. Aku tahu. Tapi ini adalah tes terakhir. Kalau nggak dicoba, aku nggak akan rela. Raka, kalau ayahmu memang nggak tahu diri, kamu biarkan saja dia maju. Paman, jangan kira karena kamu sudah tua, aku bakal mengalah. Ini kesempatan terakhir. Sekarang masih sempat untuk pergi. Farid, kekuatanmu dan Sekar beda jauh banget. Jangan sampai langsung mati. Sebaiknya kamu menyerah saja. Menyerah saja. Kamu nggak mungkin bisa melawanku. Tapi aku sudah berlatih bertahun-tahun hanya untuk masuk perguruan puncak. Ini adalah tes terakhir. Walaupun mati, aku tetap mau mencoba. Kalau kamu memang ingin mati, aku akan mengabulkannya. Awas. Terima ini. Wah, cepat sekali. Ayah! Bisa menghindar. Kamu lihat sendiri kekuatan dan kecepatanku. Kalau aku nggak sengaja meleset, kamu udah mati. Oh, ternyata begitu. Pak Rizky, pasti kakak sengaja melepaskannya. Hanya mengujiku, pantas saja kecepatannya dan kekuatannya biasa saja. Kamu nggak perlu menahan diri. Ayo, cepat. Nggak tahu diri. Ini lebih cepat lagi. Aku bahkan gak bisa lihat. Masih lambat. Hah? Hah? Wah, Gerakan ini beneran gak terduga. Inilah kekuatan sejati seorang ahli perguruan puncak. Nyaris saja. Hampir bikin malu. Kamu hanya beruntung. Gerakan ini aku salah langkah. Serangan berikutnya, kamu nggak akan bisa hindari. Kamu yang mencarinya. Meski sudah 3 kali lebih cepat, tapi terlalu lambat. Nak, gak perlu memikirkan usiaku. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Padahal aku sudah mengerahkan segalanya. Dia masih... Apa... Dia sedang menghina aku. Kakakku sampai pakai tombak api. Tua Bangka ini pasti mati. Kedengarannya ini mungkin serangan yang sangat hebat. Kenapa dia belum bergerak? Katanya, kalau kena serangan ini, bahkan dewa pun tidak bisa menolong. Tua Bangka ini pasti ketakutan. Ini kamu yang memaksaku. Terima ini. Jadi ini kekuatan penuh yang dia punya. Kalau begitu aku juga harus serius. Tombak api! Gawat. Sudah. gelap. Siapa kamu? Kenapa melukai kakakku? Ternyata pukulan tadi dilakukan olehnya. Aku pikir itu dilakukan tua bangka itu. Apa yang kupikirkan? Mana mungkin tua bangka itu? Nak, nggak apa-apa kan? Siapa kamu?
Kenapa tiba-tiba melukai orang? Pemimpin Sekte Kegelapan kalah. Ah, Ayah, jangan asal bicara. Pemimpin Sekte Kegelapan adalah salah satu ahli terkuat saat ini. Kekuatannya nggak kalah dari sesepuh agung. Benarkah? Tadi serangannya juga nggak terlihat kuat. Kalah. Kamu datang ke perguruan puncak. Melukai Sekar. Apa tujuanmu? Siapa yang membunuh wakil pemimpin kami? Hah? Kami nggak tahu siapa ahli bersembunyi itu. Kalah. Cepat pergi dari sini. Kalau sampai bertemu ahli yang bersembunyi itu, Sekte Kegelapanmu bisa dimusnahkan. Cuma orang lemah berani mengancamku. Cari mati. ketua! Sangat kuat. Satu serangan saja sudah melukai ketua. Kalah. Apa kamu ingin memulai perang dengan perguruan puncak? Perang saja. Apa kamu pikir aku takut padamu? Hari ini, kalau nggak serahkan pelaku yang membunuh wakil pemimpin kami, aku akan hancurkan perguruan puncak. Tunggu. Kematian wakil pemimpin Sekte Kegelapan nggak ada hubungannya dengan perguruan puncak. Dia terbunuh oleh seorang ahli misterius dengan satu serangan. Kekuatan wakil pemimpin hanya berada di bawahku. Ahli macam apa bisa membunuhnya dengan satu serangan? Hari ini, aku memberikan kalian kesempatan hidup tapi nggak dihargai. Kalau gitu, mati saja! Beraninya. Kalau gitu, mati saja! Beraninya. Kalah. Kamu menyerbu gerbang gunung dan melukai muridku. Apa kamu pikir perguruan puncak bisa kamu tindak sesuka hatimu? Itu sesepuh agung. Bagus sekali. Itu sesepuh agung. Akhirnya, ada orang yang bisa mengalahkan iblis itu. Inilah sesepuh aku terkuat di perguruan puncak. Kelak, aku juga ingin menjadi orang sehebat itu. Sony, sejak dulu nyawa dibayar nyawa. Hari ini kalau kamu serahkan pembunuh wakil pemimpinku, aku akan mengampunimu. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau mulai membantai. Perguruan puncak nggak akan membiarkan sekte kegelapan berlaku arogan di sini. Telabak belas asih. Sesepuh agung malah terdesak. Sesepuh agung gak akan kalah. Ternyata kalau sudah mencapai transformasi iblis tingkat 9, kali ini berbahaya. Sony, kalau enggak serahkan pembunuhnya, jangan salahkan aku kalau perguruan puncak kalian kubantai habis. Kalah, kurang ajar. Memangnya kenapa? Kamu yang pertama. Hati-hati, nak! Ayah, jangan! Berhenti. Sesepuh agung memang hebat. Iya, Cuma satu serangan sudah mengalahkan iblis ini. Benarkah aku yang melakukannya? Barusan pukulanku sekuat itu. hidup sesepuh agung. Sesepuh agung tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Hanya dengan energi pelindung saja sudah buat aku terluka parah. Pendekar hebat seperti ini, kenapa aku nggak pernah tahu? Kalah. Sudah tahu kehebatanku kan? Masih mau bertarung? Kalau bukan karena pendekar hebat ini, kamu nggak akan bisa sombong. Orang rendahan sombong. Sony, hari ini kamu beruntung. Sesepuh agung memang nomor 1 di wilayah tengah. Cuma satu serangan sudah mengusir pemimpin sekte kegelapan. Ayah nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Tua Bangka, kalau sesepuh agung nggak selamatkanmu, kamu sudah mati di tangan pemimpin sekte kegelapan.
cepat ucapkan terima kasih atas penyelamatan ini. Terima kasih Sesepuh Agung telah selamatkan ayahku. Terima kasih, Sesepuh Agung telah menyelamatkanku. Kamu menemani anakmu untuk ujian. Nggak masuk akal. Perguruan Puncak berkali-kali mengingatkan orang tua tidak boleh mengantar ujian. Bukan. Sesepuh Agung, dia juga datang untuk ikut ujian. Di usia segini, dia juga ikut ujian perguruan Puncak. Sesepuh Agung, ujian perguruan puncak juga nggak ada batasan umur. Jadi aku... Konyol! Dengan usiamu sekarang, sudah lewat masa terbaik untuk berlatih. Meskipun beruntung berhasil lolos, tetap sulit jadi pendekar. Itu hanya buang waktu. Sesepuh Agung, beneran bisa menebak dengan tepat. Tadi saat ujian, dia memang gak punya tenaga dalam dan bakat. Kami sudah terus menasihatinya, tapi dia tetap gak mau dengar. Memaksa bertahan. Sesepuh Agung, bukan cuma dia. Anaknya juga gak punya bakat dan tenaga dalam. Dengan bakat ayah dan anak itu, mereka ingin lolos ujian. Beneran gak tahu diri. Perguruan Puncak adalah aliran terbesar di wilayah tengah. Bukan sembarangan orang bisa ikut ujian. Kelah, usia di atas 30 tahun dilarang ikut. Baik, Sesepuh Agung. Sedangkan kamu, dengan kemampuanmu sekarang, gak mungkin bisa masuk perguruan Puncak. Pergi saja. Tapi, Sesepuh Agung, ini sudah sampai ujian ketiga. Raka, Sesepuh Agung itu sudah cukup baik gak usir kamu dan juga ayahmu. Dengan usia ayahmu sekarang, seumur hidupnya gak akan mungkin lolos ujian. Betul. Jangan makin kurang ajar. Gak tahu diri, buang waktu semua orang. Udah, cepat pergi. Cepat pergi. Pergi saja. Sudahlah. Raka, kamu benar. Ayah nggak seharusnya percaya diri ingin masuk perguruan puncak. Tapi kamu masih muda, berjuang yang keras. Usahakan segera lolos ujian. Ayah, aku nggak akan mengecewakanmu. Hah? Oh iya, murid kesayanganku Sekar, bukankah dia penguji hari ini? Apa dia belum sampai? Sesepuh Agung. Di sana. Ah, Kak, Sekar, muridku, siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Pemimpin sekte kegelapan itu pasti kalah. Kalah? Nggak mungkin. Aku sangat mengenal ilmu sihirnya. Berbeda sama sekali dengan energi yang tadi membuat Sekar tersungkur. bukan kalah. Apakah itu? Ayo, Kak. Mana dia? Mana dia? Mana orangnya? Tuan Tommy, penguasa Surya, penguasa Hadi. Tuan Tommy tenang. Pemimpin sekte kegelapan kala itu sudah kusir mundur, terluka parah telah pergi. Betul. Keagungan Sesepuh Agung. Satu serangan langsung mengalahkan iblis itu. Iblis apa? Yang aku maksud adalah pendekar ahli yang ikut ujian tadi. Apa yang dia maksud itu aku? Siapa peringkat 1 ujian hari ini? Penguasa Hadi. Itu aku. Ini. Bukan kamu. Penguasa Hadi, ujian kali ini, bakat dan tenaga dalam Rizky, semua nomor 1, jauh melampaui peserta lain. Bukan. Semua bukan. Di mana dia? Tuan Tommy, sebenarnya apa yang terjadi? Sony, di tes kali ini muncul seorang pendekar yang ahli bola cahaya bakat bersinar seluruh langit dan bumi. Kekuatan tenaga dalamnya bahkan hancurkan batu naga petir dan memunculkan awan malapetaka. Apa? Nggak mungkin. Beneran nggak mungkin. Peserta ujian semuanya ada di sini. Semua sudah ada di sini.
Masih ada satu yang nggak ada. Siapa? Ayahku. Namanya Farid. Ayahku. Namanya Farid. Dia. Gak mungkin. Kalau bukan semua orang, berarti kemungkinan itu Farid. Di mana Farid? Pemimpin Tommy. Tua bangka itu sama sekali gak punya bakat dan tenaga dalam. Apalagi usianya sudah tua. Dia itu hanya lelaki desa. Gak mungkin jadi pendekar terunggul yang kamu cari. Benar, Pemimpin Tommy. Ujian kali ini, semuanya kuawasi sendiri. Dia hanya seorang pecundang. Bodoh! Apa yang kalian tahu? Kalau memang Farid adalah pecundang, maka kalian semua bahkan lebih rendah dari pecundang. Permata sehebat ini di depan kalian malah nggak dikenali. Mata kalian buta. Kalau perguruan puncak kehilangan jenius seperti ini, kamu langsung jadi murid rendahan saja. Cepat bilang, kemana Farid pergi? Pemimpin Tommy, aku lihat dia orang tidak berguna dan usianya tua, jadi kubiarkan dia pergi. Apa? Sony, kenapa? Kamu juga jadi pikun. Apa kamu tahu? Semua orang di sini kalau digabungkan, bakatnya masih jauh kalah dari Farid. Kalau benar seperti katamu, orang itu belum pergi jauh. Aku akan langsung pergi. Dengan hormat, akan kuminta dia kembali. Bahkan harus berlutut dan minta maaf. Akan kubuat dia tetap di perguruan puncak. Aku akan ikut. Aku juga ikut. Kamu masih berani pergi? Pergi berenung selama 3 tahun. Kalau Farid nggak mau kembali, kamu pergi dari perguruan puncak. Pergi! Pergi dari sini. Mereka ini sedang bicara tentang ayahku. Nggak mungkin. Tua bangka itu mana mungkin punya bakat yang hebat. Ayo kita lihat bersama. Ayo pergi bareng. Kalau pulang begini, pasti Kak Arga dan Kak Budi akan menertawakanku. Aku juga yang salah, memang gak punya bakat. Mungkin mereka benar. Aku memang gak cocok berlatih bela diri. Tunggu! Tunggu dulu. Sesepuh Agung? Itu dia? Aku memang gak cocok berlatih bela diri. Tunggu! Tunggu. Sesepuh Agung? Itu dia? Seharusnya memang dia. Tapi hanya dia... Aku lihat dulu. Siapa kau? Kamu apa? Hah? Pemimpin Tommy, itu dia. Sudah pasti dia. Pemimpin Tommy? Kamu pemimpin perguruan puncak? Iya. Maaf ya. Tadi aku nggak tahu. Ternyata kamu pemimpin Tommy. Nggak apa-apa. Aliran energi ini barusan apa itu kamu yang melukai Sekar? Memang aku yang melukainya. Tapi aku nggak sengaja. Aku nggak tahu dia selemah itu. Waktu ku sadar ada yang aneh, aku menahan serangan dan kuarahkan ke tanah. Ayah, yang melukai kakakku bukan pemimpin sekte kegelapan, tapi dia. Hah? Ayah, yang melukai kakakku bukan pemimpin sekte kegelapan, tapi dia. Hah? Nggak apa-apa. Sesepuh Sony nggak bermaksud menyalahkanmu. Namanya juga turnamen. Kadang ada yang terluka. Bagus sekali. Nggak menyalahkan. Aku hanya penasaran. Emang kenapa kalau dia berbakat? Usianya sudah segini. Nanti akan sulit punya jasa. Gimana caranya Ternyata Anda bagus sekali. Gak nyangka bisa ketemu Anda di sini. Senior, terima kasih sudah menyelamatkanku. Penguasa Hadi? Apa maksudmu? Pemimpin, dia yang aku ceritakan. Pendekar ahli yang menyelamatkan aku. Dan penguasa Surya. Jadi, kamu itu ahli yang sekali serang membunuh wakil pemimpin sekte kegelapan. Kalian pasti salah orang ya. Penyelamat nyawa. Pertapa ahli.
Senior, Anda lupa beberapa hari lalu di Ngarai Kecil, sekali serang memukul pria botak dengan luka di wajah. Itu yang aku maksud. Oh, aku cuma tanya arah padanya. Lalu aku tepuk sekali. Nggak disangka dia langsung jatuh. Cuma satu tepukan, wakil ketua sekte kegelapan langsung mati. Astaga, ayahku sehebat itu.